alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid dharain amin ila an qala wa yakfi murtafi'un thulusai dhira'in min jidarin wa wahdatin wa dabatin wa dhailihi al-murkha gubalatal qiblah. Wa yakfi, tak ulang lagi ya. Kemarin kan ada yang belum ya. Wa yakfi lan cukup murtafi'un opo dhuwur. Wa yakfi lan cukup murtafi'un opo dhuwur. Thulusai zira'in ing lo 2/3 zira'. Thulusai zira'in ing loro 2/3 zira'. Min jidarin bayane saking jidar. Min jidarin bayangi saking jidar tembok. Wa wahdatin, wahda iku lubang. Wadabatin lan apa? Binatang ya, utawa sekarang itu ya mobil atau motor ya. Wadzailihi lan ujung kaine. Nah, wadzailihi ku ujung kaine man. Wadzailihi lan ujung kaine man al-murkha kang diundunaken. Al-murkha kang diundunaken apa zail kubalatal kiblati ing arane kiblat. Al-murkhi. Al-markhi bisa, al-murkha bisa. Al-markhi berarti sifat. Wa zailihi lan ujung kaine man al-markhi. Al-murkhi antara murkhi sama murkha. Kalau al-murkha kang den undunaken. Al-murkha kang diundunaken. Apa zail kubalatal kiblati ing arane kiblat. Kubalatal kiblati ing arane kiblat. Jadi cukup ketika kita mau buang air ya, kita ada benda atau apapun, benda mati yang tingginya 2/3 zira', baik pun benda mati itu yang ukurannya 2/3 zira' itu dari tembok yang tingginya 2/3 ataupun lubang ya, berarti ada kobangan gitu, kita ke bawah, nah cukup atasnya itu untuk tingginya itu yang penting 2/3 cukup untuk sutroh, untuk menutup aurat kita. Ataupun dabah, kemarinnya dabah itu apa? Binatang atau hewan ya, ataupun kendaraan untuk dijadikan sutroh kita. Wa dzailihi lan kaineman al-murkha kang diundunaken, kan diarahkaken atau diundunaken kubalatal kiblati ing arane kiblat. Ya contoh ada sorban. Ya, kita pakai sorban. Sorban itu kita tutupi. Kita untuk menutupi sutroh, kita jadikan sutroh yang penting tingginya 2/3 supaya tidak terlihat. Itu cukup jika kita tutupi dengan benda itu yang tingginya 2/3, maka tidak menjadi haram jika kita buang air di mana? Di lapangan, di sohro, ya. Seperti itu. Wal i'tibaru lan utawi kang dianggap. Wal i'tibaru lan utawi kang dianggap haram tidaknya. Yang dianggap haram tidaknya. Wal i'tibaru lan utawi kang dianggap fis sahra'i ing sahra
wal bunyani lan bangunan, bis sutrati kelawan sutroh, bis sutrati kelawan sutroh. Fahaitsu mongko sekirane qaruba deket sopoman minha saking sutroh ala salasati ajruin ing atase telu pira-pira dira, ing atase telu pira-pira dira, wahia lan utawi sutroh, wahia lan hale utawi sutroh, wahia lan hale utawi sutroh, wahia lan hale utawi sutroh, sulusa dirain iku 2/3 dira, sulusa dirain iku 2/3 dira. Jaza mongko wenang, jaza mongko wenang fihima ing dalam sahra utawa bunyan, fihima ing dalam sahra utawa bunyan. Wa illa lan lamun ora, wa illa lan lamun ora fala yajus mongko ora wenang. Jadi gini, jadi yang dianggap haram tidaknya itu jika kita buang air besar, jika kita buang hajat, yang dianggap haram tidaknya itu baik pun buang hajatnya itu di sahra ataupun bunyan, apa itu yang dianggap sutrohnya. Kapan kita dekat jarak antara kita sedang buang hajat sama sutroh tidak lebih dari 3 dhiro, tidak lebih dari 3 dhiro, maka tidak haram. Kalau jauh dari 3 dhiro, lebih dari 3 dhiro, maka haram. Paham ya? Dan posisi dan halnya keadaan sutroh itu yang 3 dhiro itu tingginya tidak kurang dari 2/3. Tingginya 2/3. Adapun jarak antara kita sama sutroh itu 3 dhiro. Itu 3 dhiro. Paham ya, Mat? Jaza fiha, maka boleh kalau memang memenuhi syarat, kalau memang memenuhi syarat sutrohnya 3 dhiro dan juga tingginya 2/3, maka boleh kita tidak terkena hukum haram. Wa illa fala, kalau tidak ya haram. Jika tidak memenuhi syarat haram. Hukumnya kita menghadap ke kiblat. Jelas ya? Illa fil marahidhi, illa kejaba. Illa kejaba fil marahidhi ing dalam piro-piro mirhad. Marahid iku jamak sigot muntahal jumu ya, dari isim mufradnya mirhadun. Mirhadun jamaknya marahidu. Illa fil marahidhi. Nah, kenapa dibaca marahidhi? Karena ada alif lamnya, makanya boleh. Mestinya kan kalau sigot muntahal jumu alamat nasabnya apa? Alamat kasrahnya, alamat jarnya fathah. Illa fil marahidi, kecuali fil marahidi ing dalam piro-piro mirhat. Mirhat apa itu mirhat? Mirhat itu WC. WC. Kalau di WC yang tempat yang disediakan, tempat yang memang disediakan untuk buang air. Mirhat itu tempat yang dibuat khusus untuk buang air, qadhul hajah. Faya juzu mongko wenang. Faya juzu mongko wenang. Ma'a karahatin ing dalam sertane makruh. Ma'a karahatin sertane makruh. Artinya boleh, kata musonif ini, boleh kalau kita posisinya di mirhat, di kamar mandi, atau tempat yang disediakan untuk buang hajat, kita istiqbalul kiblah,
utawa istidbarul kiblah itu hukumnya boleh tapi makruh kata beliau. Tapi al-mu'tamad al-jawaz biduni karaha, boleh tidak terkena hukum makruh. Ay annahu mubahun, artinya hukumnya mubah, itu al-mu'tamad. Wa in ba'uda jidaruha, wa in ba'uda jidaruha, senajan adoh, wa in ba'uda senajan adoh, jidaruha opo temboke mirhab, jidaruha opo temboke mirhab, au qasura utawa deket opo tembok, au qasura utawa deket, qasura utawa deket opo tembok. Kan ada orang bikin kamar mandi kan gede kan, temboknya kan jauh dari WC-nya. Terus dia posisi buang airnya, toiletnya itu posisinya menghadap ke kiblat. Tetap boleh, ya sah. Artinya sah, boleh. Artinya tidak makruh, ya tidak makruh. Oke, kamar mandi kita kan begitu kan. Tapi alhamdulillah kamar mandi kita nggak ada yang ngadep ke kiblatnya. Walaupun boleh, tidak terkena hukum makruh, boleh sah. Jelas ya? Wa yajibu al-istinja'u, wa yajibulan wajib, wa yajibulan wajib al-istinja'u opo istinja, min kulli ainin, saking saben-saben ain kahanan, min kulli ainin saking saben-saben kahanan, mulawwasatin kang teles, mulawwasatin kang teles, mulawwasatin kang teles, kharijatin tur metu, kharijatin tur kang metu, kharijatin tur kang metu, minas sabilaini saking loro lubang, minas sabilaini saking loro lubang, larihin, larihin ora wajib, ora rihin ora angin, ora wajib, ya maksudnya ora wajib, larihin iku ora wajib rihin, larihin ora rihin angin, wadudatin lan apa dud, uler, ulet utawa cacing, wahasotin lan krikil watu, watu cilik, wa ba'rotin lan ba'roh, ba'roh itu ya meringkil gitu ya, nya maaf sedikit tapi sedikit, ba'roh itu kecil, bila rutubatin kelawan tanpa teles, bila rutubatin kelawan tanpa teles. Jadi wajib istinja, istinja itu wajib jika yang keluar dari dua lubang tersebut, satu syaratnya ain, ada ainnya, ada ainnya. Kalau kentut kan nggak ada ainnya, ya. Kalau ini ain kahanan. Terus kemudian mulawwasah teles, bendanya itu basah. Kharijatin minas sabilaini kang metu minas sabilaini saking loro lubang. Nah, kalau yang keluar ini ain mulawwas, terus yang keluar dari dua lubang, maka itu wajib istinja. Tapi jika yang keluar itu hanya angin, berarti nggak ada ainnya, maka tidak wajib istinja. Atau yang keluar itu dud, apa dud? Cacing, atau batu kerikil, batu, atau maaf nya itu ba'roh,
Ya kecil, bakro itu yang kecil. Bakro itu kan istilah buat nya kambing itu namanya bakro. Bakro gitu. Jika yang keluar itu bila rutubatin nggak basah, cuman kering, maka tidak wajib istinja. Tidak wajib istinja. Lanjut. Watak jelas ya? Watak fil ahjaru walau finadirin kadamin. Watak filan cukup. Watak filan cukup. Al ahjaru opo piro piro watu. Opo piro piro watu. Walau finadirin. Walau finadirin senajan ing dalem perkara kang nadir jarang. Nadir itu jarang. Contohnya kaya opo kadamin, kaya getih. Kadamin kaya getih. Cukup, apakah boleh kita istijmar? Apakah boleh kita istinjaknya dengan batu dari najis yang jarang keluar? Kan jarang, berarti nggak normal kalau keluarnya darah, ya kan? Darah yang keluar itu kan jarang orang keluar darah. Kalau sering ya berarti penyakit. Apakah boleh kita istijmar menggunakan batu? Istinjanya boleh, cukup. Wa ta'gibuha bil ma'i afdalu. Wa ta'gibuha lan den susul ha lan nyusuli ahjar, lan nyusuli piro-piro watu, lan utawi wa ta'gibuha lan nyusuli piro-piro watu, wa ta'gibuha lan nyusuli piro-piro watu bil ma'i kelawan banyu afdalu iku luwi afdal. Afdalu iku luwi afdal. Tapi setelah kita istinja dengan batu, setelah kita istinja dengan batu, lebih afdolnya disusul istinja dengan air. Itu lebih afdol, lebih bersih. Ya, walaupun kita sunnah, ya kita menggabungkan antara batu sama air. Jelas ya, makanya lebih afdol. Mafhum? Wayugni lan nyukupi. Wayugni lan nyukupi opo istinja. Wayugni lan nyukupi opo istinja anil hajari saking watu. Maaf. Astagfirullahaladzim, maaf. Wayugni lan nyukupi. Maaf. Wayugni lan nyukupi anil hajari saking watu. Wayugni lan nyukupi anil hajari saking watu kullu jamidin iki. Faile. Kullu jamidin opo saben-saben jamid. Kullu jamidin opo saben-saben jamid. Jamid itu ya padat ya. Padat. Kullu jamidin opo saben-saben kang jamid yang kang padet, tohirin kang suci. Tohirin kang suci. Qaliin kang nyongkel. Qaliin tur nyongkel. Lin najasati maring najis. Gairi muhtaramin liyane kang den hormati. Gairi muhtaramin liyane kang den hormati. Wamat umin lan panganan. Wamat umin lan panganan. Contohnya kajil dil muzakka qoblad dibagi. Koyo kulit
al muzakka kaya kulite binatang yang disembelih. Kajil dil muzakka kaya kulite binatang kang disembelih. Qoblad dibagi ing dalam sedurunge disamak. Qoblad dibagi ing dalam sedurunge disamak. Jadi sebagai pengganti batu, ketika kita mau istinja dengan dengan selain air, jika kita tidak menemui batu, maka cukup untuk sebagai pengganti dari batu itu, yang penting benda itu jamid, padat, terus juga suci, terus juga bisa mencongkel najis, bisa membersihkan najis. Kalau hanya sekedar padat dan juga suci, tapi tidak bisa mencongkel najisnya, maka tidak sah. Jadi syaratnya jamid, tahir, khali. Jamid, tahir, khali. Kalau memenuhi syarat ini dan juga ghair muhtaram, bukan dengan barang yang dihormati, bukan barang yang mulia, ataupun makanan, contohnya seperti kulit dari binatang yang disembelih sebelum disamak, itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Paham ya? Itu sebagai pengganti daripada batu. Kenapa kok kulit dari binatang yang sudah disembelih tapi belum disamak tidak boleh digunakan? Alasannya li'annahu muhtaram. Karena itu barang yang dimuliakan. Ya. Begitu juga jildu ghairul muzakka li'annahu najis. Begitu juga yang tidak boleh itu kulit dari binatang yang tidak disembelih, karena itu tidak suci najis. Ada binatang yang tidak disembelih atau binatang yang nggak bisa dimakan, mati, kulitnya nggak bisa kita pakai karena najis. Paham ya? Jadi hasilnya begini. Jadi hasilnya kulit yang disamak itu boleh digunakan untuk istinja. Kalau disamak. Kulit yang sudah disamak mutlakon boleh digunakan untuk istinja. Wal jildu ghairul madbug la yajuzul istinja'u bihi mutlaqan. Dan adapun kulit yang tidak disamak, maka tidak boleh istinja mutlaqan. Baik pun dari binatang yang boleh dimakan ataupun yang bisa dimakan ataupun tidak, dan juga disembelih ataupun tidak. Itu mutlaqan. Jadi gimana hasilnya? Kulit yang sudah disamak itu boleh digunakan untuk istinja mutlagon. Baik pun dari binatang yang muzakka ataupun ghairu muzakka, karena sudah disamak. Terus yang kedua, kulit yang tidak disamak maka tidak boleh digunakan untuk istinja mutlagon. Kulit yang tidak
tidak boleh digunakan untuk istinja. Mutlaqan. Li'annahu in kana min ma'kul fa huwa muhtaram. Karena apa? Karena kalau seandainya kulit itu dari binatang yang bisa dimakan, maka itu muhtaram. Maka itu muhtaram. Ataupun dari kulit yang tidak bisa dimakan, dari kulit yang tidak bisa dimakan, maka itu najis. Paham ya hasilnya ya? Lanjut. Falau ista'mala. Udah ditulis? Falau ista'mala ma'ian ghairal ma'i au najisan au tara'at najasatun ajnabiyun. Falau ista'mala mongko lamun gunaaken sapa man. Falau ista'mala mongko lamun gunaaken sapa man ma'ian ing ma'i ghairul ma'i rupane liyane banyu. Ghairul ma'i liyane rupane liyane banyu. Ma'i badalnya ghairul ma'i rupane liyane banyu. Au najisan utawa menggunakan au najisan utawa benda kang najis. Au taraat najasatun utawa teko. Najasatun apa najis ajnabiyatun kang liyah. Ajnabiyatun kang liyah. Kang liyo. Awin taqala utawa pindah. Awin taqala utawa pindah apa najis kharaja kang metu apa minhu saking wong an maudhihi saking panggonane saking panggonane saking tempatnya au jaffa utawa kering apa najis. Au jaffa utawa kering apa najis. Au intasyara utawa menyebar. Au intasyara utawa menyebar apa najis hala khurujihi ing keadaan metuwe najis. Hala khurujihi ing keadaan metuwe najis. Wajawazal aliyata wajawazalan melewati wajawazalan melewati apa najis al aliyata ing bokong awil hasyafata utawa hasyafah ta'ayyanal ma'u mongko den tentuaken al ma'u apa banyu. Ta'ayyanal ma'u mongko ta'ayyana den tentuaken al ma'u apa banyu. Masyaallah. Jadi yang pertama, jika dia menggunakan ma'i. Apa itu ma'i? Berarti benda cair yang bukan air. Benda cair tapi bukan air. Istinjaknya dengan ma'i, maka sudah nggak boleh lagi dengan batu ta'ayyanal ma'. Dua, jika dia istinjaknya dengan benda najis, maka sudah ta'ayyanal ma'. Terus atau kejatuhan atau datang ketekan atau kedatangan najis yang selain dari najis itu, najis yang ajnabiyah, maka sudah harus pakai ta'ayyanal ma. Atau najis itu pindah dari tempat keluarnya, keluar dari tempat pindah dari tempat keluarnya.
keluar dari dubur, tapi pindahnya kemana? Pindahnya ke bokong, ya, itu sudah ta'ayyanal ma. Jadi ada dua, jika najis itu nyambung, misalkan keluar nih, lihat apa aja, najis ini keluar dari dubur, ya kan? Jika keluar, dia nyambung dengan keluar nih ke paha, nyambung sama ini, maka sudah harus menggunakan air. Kalau nyambung. Tapi kalau nggak nyambung dari sini, cuma nyipet ke paha, maka ini boleh pakai batu. Tapi ininya sudah pakai harus pakai air. Karena nggak nyambung. Kalau nyambung, itu harus pakai air. Tapi kalau nggak nyambung, nah ini aja yang pakai, ini boleh pakai batu, ininya harus pakai air. Paham ya? Atau jaffa, atau najisnya sudah kering, maka harus pakai air. Atau nyebar, maaf, misalnya keluarnya apa tuh namanya, mencret lah istilahnya, ya, mana-mana sudah, itu harus pakai air. Wajah wazal aliyata, dan melewati aliyah, bokong, ya, melewati aliyah itu melewati bokong, atau melewati hasyafa, maka semua hukum tadi ta'ayyanal ma'u, wajib menggunakan air. Wallahu alam. Ada yang tanya? Wallahu alam. Allah. Oh iya.